Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tarwe. Teman-teman, kali ini saya akan membahas soal SKB Bidan tentang KB sesuai kisi-kisi Permenpan RB 2021. Seperti biasa, sebelum kita membahas soalnya, kalian jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel ini. Dan jangan lupa klik juga tombol loncengnya supaya kalian dapat notifikasi video-video baru dari channel ini teman-teman. Oke, kita langsung bahas soalnya ya. Nyonya E berusia 28 tahun, akseptor KB PIL, datang ke PMB mengeluh bercak berwarna kecoklatan dari jalan lahir. Hasil pemeriksaan KU baik, tensi 120/80, nadi 90 kali per menit, pernafasan 24 kali per menit, suhu 36,7 derajat Celcius, tidak ada massa pada abdomen, tampak bercak darah. Efek samping apakah yang sedang dialami pasien pada kasus tersebut? A. Spotting, B. Menorrhagia, C. Metrorrhagia, D. Hemorrhagia, atau E. Menometrorrhagia. Jawabannya adalah ya teman-teman, yaitu spotting ya. Spotting itu adalah perdarahan tidak teratur atau perdarahan bercak ya. Nyonya P usia 18 tahun, datang ke bidan mengeluh baru saja menjadi korban pemerkosaan 2 hari yang lalu. Perempuan tersebut mengalami trauma yang mengakibatkan menangis histeris dan terus-menerus, sering melamun dan menyendiri. Bidan kemudian memberikan kontrasepsi darurat metode hormonal, pemberian estrogen dosis tinggi dengan memberikan etinylestradiol. Berapa dosis yang tepat pada pemberian etinylestradiol? A. 30 mg setiap hari selama 5 hari, B. 5 mg selama 5 hari, C. 200 mg setiap hari selama 4 hari, D. 0,75 mg 1 jam setelah berhubungan seksual, atau E. 600 mg 2 kali dengan interval 12 jam. Jawabannya adalah B ya teman-teman, 5 mg selama 5 hari. Kondar yaitu kontrasepsi yang dapat diberikan pada hubungan seks yang tidak terlindungi dalam waktu 72 jam sampai 7 hari, sehingga dapat menghindari kehamilan. Metode kondar ada dua, yaitu hormonal dan IUD. Pemberian estrogen dosis tinggi dengan dosis 50 mg 2 kali dengan interval 12 jam atau etinylestradiol 5 mg selama 5 hari. Nyonya R berusia 32 tahun, P2A0, datang ke PMB bersama suami. Ibu mengeluh sudah 1 bulan terakhir belum menstruasi. Ibu mengatakan sudah menggunakan KB IUD selama 2 tahun dan terbiasa menstruasi teratur. Hasil pemeriksaan menunjukkan KU baik, TTV dalam batas normal. Pada pemeriksaan in spiculo benang masih terlihat PP test positif. Penata laksanaan yang tepat untuk Nyonya R adalah A. Melepas IUD, B. Konseling efek samping IUD, C. Melakukan pemeriksaan USG, D. Memberikan IUD tetap terpasang, atau E. Melakukan pemeriksaan kehamilan. Jawabannya adalah A ya teman-teman, yaitu melepas IUD ya. Karena di sini sudah diketahui adalah positif hamil ya dengan ini. Kemudian kenapa kok harus dilepas IUD ketika diketahui PP testnya positif ya? Karena kalau kehamilannya di bawah 13 minggu, kalau terus IUD-nya tidak lepas, itu bisa menyebabkan kegagalan kehamilan dan infeksi pada janin, sehingga serta gangguan kehamilan lainnya. Jadi harus dilepas ya teman-teman, kalau kehamilannya kurang dari 13 minggu. Jenis kontrasepsi yang digunakan sebagai alternatif apabila penggunaan kondom untuk laki-laki tidak ada atau tidak bisa digunakan adalah A. Female condom diafragma, B. Spermicida diafragma, C. Spermicida female condom, D. Pil female condom, atau E. Female condom suntikan. Jawabannya adalah A ya teman-teman, female condom
dan diafragma ya. Jadi female kondom ini yang dipakai perempuan ya. Diafragma juga dipakai perempuan sebagai alat kontrasepsi. Nyonya H berusia 27 tahun melahirkan 2 bulan yang lalu. Masih menyusui anaknya dan belum haid. Pasien datang ke PMB dengan maksud ingin menggunakan kontrasepsi yang sesuai dan tidak mengganggu kelancaran ASI. Hasil pemeriksaan diketahui tanda-tanda vital normal. Jika kontrasepsi yang tepat jenis kontrasepsi yang tepat diberikan bidan pada kasus tersebut adalah A. Kontab, B. Implan, C. Pil kombinasi, D. Mal sampai bayi berusia 6 bulan, atau E. Pil mini. Jawabannya adalah D ya, mal sampai bayi berusia 6 bulan ya. Jadi metode mal yaitu metode aminoreaktasi itu di dipakai selama 6 bulan ya. Jadi tekniknya itu menyusui selama 6 bulan secara terus menerus dan tanpa terputus. Jadi harus full ASI selama 6 bulan ya. Cara kerja mal itu menunda serta menekan terjadinya pembuahan sel ovum, karena saat ibu sedang menyusui, tubuh itu akan memproduksi hormon prolaktin dan oksitosin. Semakin ibu sering menyusui, maka kadar prolaktin meningkat dan kadar estrogen akan berkurang sehingga tidak terjadi ovulasi ya. Nyonya L, sektor KB, pil, mengalami muntah setelah 2 jam mengkonsumsinya. Apakah tindakan yang harus dilakukan perempuan tersebut? A. Segera minum pil yang lain. B. Minum pil pada hari berikutnya. C. Minum 2 pil sehari. D. Tes kehamilan, atau E. Tidak melakukan hubungan seksual sampai siklus haid berikutnya. Jawabannya adalah A ya teman-teman, segera minum pil yang lain. Jadi kalau ada pasien mengalami muntah setelah 2 jam mengkonsumsi, nah dianjurkan untuk minum pil yang lain. Beda lagi kalau pasiennya lupa kemarin belum minum dan masih ingat sekarang, jadi dia minum 2 pil ya teman-teman. Nyonya O berusia 33 tahun, P3A0, postpartum 30 hari. Datang ke PMB untuk ber-KB. Hasil anamnesa tidak memiliki riwayat penyakit. Ibu bingung memilih alat kontrasepsi yang tepat. Hasil pemeriksaan tensi 120/80, nadi 80 kali per menit, pernafasan 24 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius. Hasil klien apakah yang harus diberikan sesuai kasus tersebut? A. Pemberian informasi mengenai jenis KB. B. Pengambilan keputusan memilih kontrasepsi. C. Pelayanan pemeriksaan penunjang. D. Pendampingan oleh pasangan, atau E. Efek samping KB. Jawabannya adalah A ya teman-teman, pemberian informasi mengenai jenis KB. Nah, karena di sini kan disebutkan bahwa ibunya bingung memilih alat kontrasepsi. Jadi kita diwajibkan untuk memberikan informasi mengenai jenis KB. Nyonya G berusia 26 tahun datang ke PKM untuk melakukan pemasangan IUD ditemani oleh suami. Hasil pemeriksaan menunjukkan ibu tidak memiliki kontraindikasi untuk menggunakan kontrasepsi IUD. Ibu telah mengisi surat persetujuan, dijelaskan mengenai prosedur pemasangan, dan dilakukan pemeriksaan bimanual. Apakah langkah selanjutnya? A. Memastikan klien tidak haid. B. Membersihkan serviks. C. Memasang tenakulum, atau D. Memasukkan AKDR pada alat bantu pasang. Kemudian ini maaf ya teman-teman, ini sebenarnya E ya teman-teman. Ini E, memasang spekulum ya, yang D. Yang E, memasang spekulum. Jawabannya adalah E ya teman-teman. Jadi prosedur pemasangan IUD kan di sini kan ditunjukkan dia datang ke PKM ditemani suami. Pemeriksaannya menunjukkan tidak memiliki kontraindikasi menggunakan IUD ya kan. Sudah mengisi surat persetujuan, sudah dijelaskan prosedur pemasangan, kemudian sudah dilakukan pemeriksaan bimanual. Langkah selanjutnya, ini prosedur pemasangan IUD
yaitu pertama mengisi surat persetujuan yang ditandatangani klien, ya, memastikan hasil pap smear dan pemeriksaan diagnosis dan meninjau ulang kontraindikasi. C. Memastikan klien tidak sedang haid atau hamil, ya, menjelaskan prosedur pemasangan, sudah ya. Kemudian melakukan pemeriksaan bimanual, sudah. Nah, selanjutnya yang ditanyakan selanjutnya yaitu memasukkan spekulum. Setelah memasukkan spekulum, membersihkan serviks dengan cairan antiseptik, ya. Nyonya Z berusia 28 tahun, P2A0, anak teman-teman, anak terkecil berusia 6 bulan datang ke PMB mengatakan ingin menggunakan alat kontrasepsi alamiah. Ibu mengatakan haidnya teratur, dan kemudian menganjurkan untuk ber-KB dengan menghindari senggama pada masa subur. Metode tersebut disebut dengan A. Suhu basal, B. lendir serviks, C. Simptom termal, D. Ovulasi billing, atau E. Pantang berkala. Jawabannya adalah E, ya, pantang berkala, karena di sini adalah KB-nya menghindari senggama pada masa subur, ya. Teknik pantang berkala merupakan salah satu KB alamiah yang metodenya dengan menghindari senggama pada waktu subur, yaitu siklus mens terpanjang dikurangi 11 dan siklus mens terpendek dikurangi 18. Kemudian jika sudah dihitung, maka senggama dihindari di antara kedua waktu tersebut, ya, karena dalam perhitungan kedua waktu tersebut adalah masa subur, ya. Sepasang suami istri memiliki 3 anak laki-laki dan 2 perempuan. Sang istri telah berusia 35 tahun ketika melahirkan anak terakhir. Dokter mengatakan bahwa ibu memiliki resiko tinggi terhadap kesehatan jika ibu hamil lagi. Sedangkan ibu selalu mempunyai keluhan dan masalah ketika memakai alat kontrasepsi. Metode yang sebaiknya dianjurkan untuk kasus tersebut adalah A. MOW, B. MOP, C. kondar, D. AKDR, atau E. implan. Jawabannya adalah MOP, ya teman-teman. Jadi kan ini kan ceritanya nih, si pasien ibunya ini kan sudah punya 5 anak, kemudian umurnya juga 35 tahun, sehingga resiko kan untuk hamil lagi. Jadi metode yang tepat adalah yaitu MOP, ya. Kalau MOW ini adalah untuk, maaf ya teman-teman, jadi yang paling cocok adalah MOW, ya teman-teman. Jadi yang dianjurkan adalah B, ya teman-teman, yaitu MOP, metode operasi pria, ya. Karena kan di sini sudah diketahui bahwa ibunya sering bermasalah dengan kontrasepsi, tapi banyakkan kan laki-laki kadang tidak mau, ya teman-teman, untuk melakukan MOP, jadi dikembalikan ke MOW. Tapi kalau menurut kasus, ya teman-teman, karena ibu sudah mengeluhkan bahwa sering bermasalah dan punya keluhan ketika memakai alat kontrasepsi, maka metode yang tepat dianjurkan yaitu MOP, yaitu metode operasi pria, ya. Oke teman-teman, demikian soal-soal yang bisa saya sharingkan tentang KB. Semoga bermanfaat. Insya Allah soal-soal yang saya berikan ini adalah soal-soal yang sering muncul di tahun-tahun lalu dan tidak menutup kemungkinan tahun ini juga keluar. Teman-teman, seperti biasa, saya ada tempat atau rekomendasi nih untuk kalian mencari tempat belajar, yaitu sahabat CPNS. Di sini lengkap sekali teman-teman. Ada tryoutnya, ada latihan soal, kemudian materi juga ada Zoom juga ada, kemudian kalian nanti dimasukkan di grup Telegramnya. Kalau kalian berminat, jangan lupa memakai kode referral ini, ya teman-teman, supaya kalian dapat potongan harga. Saya mohon maaf bila ada salah kata. Selamat bertemu di video selanjutnya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe, ya. Kemudian klik juga tombol loncengnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.